Wayus dimajhulkan, lebih enak. Tahabbu khorijus sholati wa yata'akkadu haqqil musalli munfaridan haini ammanal imamu amin. Mana walimu bimakna min wapako bimakna man bukan min wapako panjang imamu yujib humullahu. Terus sedikit lagi Juwaibirun anid dohaki kultu lallahi rabbik al-jauhariyu amina falyakun tukhayyib roja'an qolal Allahumma. Iya, sampai sana dulu. Panjang taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Yustahabbu, dianjurkan.
hukumnya cenderung mustahab, sunat, mandub, nafilah, atau liman bagi orang qara'al fatihata yang telah membaca surat Al-Fatihah sudah selesai sampai lin waladolin. Dianjurkan bagi orang tersebut an yaqula, mengucapkan ba'daha, setelahnya, amin. Nu saya sakala amin mabni fathah, amin misla Yasin, seperti Yasin. Apanya? Wajannya. Yasin, amin. Jadi yang panjang A-nya, min-nya. Duanya. A panjang, min panjang. Dalam ilmu nahwu ini isim fi'il huruf. Ayo. Amina isim kah, fi'il kah, huruf kah? Kan kalimat ada 3. Isim fi'il huruf. Kalau amina isim fi'il huruf. Ayo. Isim fi'il huruf. Amina sama dengan uffin. Fala taqul lahuma uffin. Uffin isim fi'il huruf. Ditanwin jelas uffin. Berarti isim. Sama dengan hayhata. Hayhata. Isim namanya isim fi'il. Di pelajaran buku apa yang dipakai di kelas? An-Nahwu Sharhu. Ya. Dibahas tidak isim fi'il? Isim fi'il. Kalau di buku Nahwu Sanawiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang. Nahwiyahnya kita ganti dengan asasu ilmin nahwi. Ya. Buatan kita sendiri. Supaya nyambung. Materi-materinya nyambung ke Jami'ud Durus, disambungkan. Nanti ketika mempelajari Jami'ud Durus, nyambung. Di antaranya ada yang disebut isim fi'il, isim statusnya, tapi secara makna seperti fi'il, maknanya. Kalau status kalimatnya isim. Ada 3 macam isim fi'il itu. Sama dengan pembagian fi'il tadi. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudore, ada isim fi'il amr. Ada 3. Dilihat apanya menentukan apakah dia isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr, dilihat maknanya. Jadi kita dituntut tahu maknanya. Uffin, apa makna dari uffin? Atadojjaru. Makna uffin. Uffin itu secara lughah maknanya atadojjaru. Saya muak, saya bosan, saya kesal. Atadojjaru. Fi'il apa atadojjaru? Fi'il madi mudhari amr. Atadojjaru. Fi'il mudhari.
Berarti ufin isim fi'il mudhari. Dilihat maknanya. Ta'yin menentukan isim fi'il madi mudhari amr dilihat maknanya. Hayhata maknanya adalah ba'uda. Ba'uda fi'il apa? Madi mudhari amr. Ba'uda madi. Berarti hayhata isim fi'il madi. Dilihat maknanya. Amin maknanya istajib. Istajib. Madi mudhari amr. Amr berarti amina isim fi'il amr. Itu selintas tentang isim fi'il. Nanti kita perdalam di kitab Jami'ud Durusil Arabiyah. Diperdalam di kitab itu kalau isim fi'il. Ada isim fi'il manqul, ada isim fi'il murtajal, ada isim fi'il ma'dul, dan lain-lain. Detil. Kelas berapa ya Jami Durus? Pelajari. Kelas 10. 10 malimin. Sekarang kalian di sini hanya sampai kelas 3. Belum sampai. Jadi, amina karena isim fa'il, maka termasuk isim mabni. Nunnya di fathah, dimanapun dia berada. Apakah mahalinya rof'in, mahalinya nasbin, mahalinya jarin, tetap nunnya di fathah. Amin. Wa yuqalu dan diucapkan amin. Mimnya saja yang panjang, amin. Bil qasri, kalau a panjang, bil maddi panjang, mad. Kalau ini amin bil qasri pendek, aidon juga. Misla seperti yamin, wajannya. Amin, yamin. Kalau tadi yasin, amin, wajannya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, hamzahnya bisa bil maddi, bisa bil qasri, bisa panjang amin, yasin, bisa pendek amin. Wa maknahu dan maknanya Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah permohonan dari kita kepada Allah supaya Allah memperkenankan, mengijabah apa? Lazimnya, galimnya, minta diijabah itu, objeknya adalah doa. Apakah sebelumnya ada doa? Doa yang mana? Ihdina itu. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaannya betul-betul jelas. Setelah kita menyampaikan doa, maka wajar setelahnya mengucapkan amin. Semoga diijabah. Yang tadi imam mengucapkannya, makmum juga mengucapkannya, bahkan berbarengan. Bukan begini kata imam amin, kata makmum amin. Berarti makmum tidak percaya kepada imam, mengaminkan amin. Amin suara imam, amin. Berarti mengaminkan apa makmum? Kalau beda waktu, mengaminkan amin imam,
Kalau imam dulu, imam tersinggung nanti. Amin saya. Diaminkan deui. Makanya mengucapkan amin termasuk mustasna, dikecualikan. Dikecualikan dari apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tiada lain imam diangkat itu untuk diikuti. Diikuti, bukan dibarengi, bukan didahului, tapi diikuti. Tapi ternyata dalam mengucapkan amin, nah dikecualikan. Yang dikecualikan itu dua ya. Amin dan Robbana walakal hamdu. Ini dikecualikan, tapi hanya dua. Makmum dengan imam, wapako, berbarengan, bertepatan. Kata orang tua kita apa? Bertepatan. Mokprok, imam sarang makmum teh mokprok dina amin sarang dina Robbana walakal hamdu. Mokprok ini pengecualian. Gerakan lain, bacaan lain, liu tamma bih, makmum mengikuti imam. Makanya kata Akeh, kalau makmum jangan dulu bergerak sebelum mendengar bar dari komando imam. Allah, jangan dulu bergerak. Bar baru bergerak. Maka komando imam harus jelas. Kan suka ada imam Allah, makmum teh ngajanteng we dengan tosan bar. Imam tos salam ge ngajantengkeun. Menunggu bar, ternyata barnya tidak kedengaran. Jadi betul-betul jadi imam sholat harus yang paling paham kaifiah berjamaah. Allahu Akbar. Nah, untuk kehati-hatian supaya makmum tidak membarengi, mendahului, kecuali amin dan Robbana walakal hamdu. Itu sudah dibahas dalam as-sholat. Dalam res as-sholat ada. Wadalilu, dan yang menjadi dalil ala dalika, atas hal itu, ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada fikih. Ya teh ongko tafsir tapi nyebit-nyebit fikih. Ini yang menjadi alasan orang tua kita memberi contoh tafsir Ibnu Katsir lah yang harus dijadikan materi tadarus kita dibandingkan tafsir lain. Tafsir lain tempatkan, posisikan sebagai pelengkap. Tatimah, kamalah, pelengkap. Yang sudah kita lewati, ada tahrij hadis, sohi, doi, ada fikih, ada tafsir tidak. Kedah ditaroskeun, dinejilid lagi, tafsir. Tapi di dalamnya ternyata ada hadis, fikih, lengkap. Makanya ilmu alat yang harus disiapkan, ilmu alat yang mana semuanya kalau tafsir Ibnu Katsir. Sorob, nahu, bayan, badi, ma'ani, kemudian mustalah hadis, usul fikih, ulumul Quran, usul tafsir. Perangkat-perangkat untuk membuka tafsir Ibnu Katsir, karena di dalamnya ada tafsir, ada fikih, dan ada hadis. Kan ilmu syar'i ada di 3 sumber ini. Tafsir, fikih, hadis. Contohnya ini, fikih, dalil atas hal itu hadis. Rawahu, yang diriwayatkan pertama al-Imamu Ahmadu, oleh al-Imam Ahmad dalam al-Musnad.
Wa Abu Dawud dan Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud As-Sijistani. Wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi. An Wa'il bin Hujrin yang bersumber dari Wa'il bin Hujr. Bukan mereka bertiga menerima langsung dari Wa'il bin Hujr, jauh sekali periodenya. Bersumber dari Wa'il bin Hujr, qala ia berkata, Sami'tu saya mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah membaca akhir ayat 7 surat Al-Fatihah tersebut, faqala, lalu beliau mengucapkan amin. Ternyata yang hamzahnya mad, yang diucapkan Nabi panjang. Amin. Madda beliau memanjangkan biha padanya, sautahu suaranya. Kenapa dipanjangkan? Karena mad, bahkan mimnya juga mad. Wali Abi Dawud dan pada riwayat Imam Abu Dawud, redaksi hadisnya ada perbedaan sedikit. Ropa'a biha sautahu. Lapad yang bertiga tadi madda, lapad Abu Dawud munfarid sendiri ropa'a. Beliau meninggikan padanya sautahu suaranya. Kalau tadi memanjangkan, ini meninggikan, sama tidak? Memanjangkan dengan meninggikan beda. Meninggikan mah berarti volume, keras suaranya, nyaring suaranya. Kalau amin dibacanya jahar atau sir? Tergantung Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya sir, amin. Tepuk-tepuk. Kalau Al-Fatihah jahar, jahar. Kalau Al-Fatihah sir, sir. Itu dijelaskan dalam As-Sholat juga kalau tidak salah ya. Dari Al-Mughni. Al-Mughni itu kitab tentang fikih Imam Ahmad. Al-Mughni. Kalau Al-Majmu, fikih Imam Syafi'i. Tapi sudah diberi syarah oleh An-Nawawi. Dari sini kita bisa mempraktekkan kaidah, salah satu kaidah memahami hadis, al-ahadis yufassiru ba'duha ba'don. Hadis-hadis itu saling menjelaskan. Madda, ropa'a, oh berarti ada maddanya, ada ropa'anya. Cara membacanya memang panjang, amin. Dan nyaring. Karena mungkin yang diterangkan sholat jahriyah, yang bacaannya nyaring. Kalau Said Sabiq membagi sholat itu jadi dua. Dilihat bacaan Al-Fatihahnya. Kalau sir, sholat sirriyah, beliau menyebut. Jahar, sholat jahriyah. Ada sholat sirriyah, duhur, asar, ada sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Beliau memberi nama sholat jahriyah dan sholat sirriyah. Pembagian ini memang satu saat dibutuhkan. Sirriyah, jahriyah. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi berkomentar. Imam At-Tirmidzi sering memberi komentar setelah meriwayatkan sebuah hadis dalam sunannya. Hada hadisun hasanun.
ini hadis yang hasan. Imam At-Tirmidzi diklaim ulama yang mempopulerkan istilah hadis hasan. Sebelumnya sahih dhaif hanya 2. Di perjalanan ternyata ada hadis untuk jadi sahih kurang, untuk jadi dhaif tidak. Dia kamanakeun disebut sahih ada kekurangan, ada yang harus ditambal. Disebut dhaif teu duwi ka kitu. Muncullah hadis hasan. Jadi muncul hadis hasan lebih akhir dari sahih dan dhaif. Ngadamal weh derajat pertengahan hadis hasan. Warwiya an Aliin dan diriwayatkan dari Ali wa Ibnu Mas'udin dan Ibnu Mas'ud wa ghairihim dan yang lainnya. Ada tawabi, lebih pasnya syawahid, tapi kadang-kadang di lapangan tawabi dan syawahid digunakan seolah-olah sama di lapangan. Walaupun secara definisi ilmu ushul hadis berbeda. Kalau syahid untuk yang diriwayatkan dari sahabi yang beda. Upami sahabat nu nampi hadisna benten tapi isi hadisna sama disebut syahid. Kalau sahabinya itu juga disebut tawabi. Secara definisi, tapi di lapangan tawabi sering disebut syawahid sering disebut tawabi. Itu sesuatu yang harus kita ketahui sejak awal. Nah, ieu teh ulama teh teu terang bentenna tawabi sareng syawahid, sanes aja nu teu terang, urang nu teu terang. Tawabi syawahid teh sok dianggap sami di lapangan. Seperti mursal, seperti munqati. Ada istilah munqati secara definisi ilmu ushul hadis, kadang-kadang ada istilah munqati secara umum lawan dari muttasil. Seperti mu'allal atau ilah sama. Kadang-kadang ada ilah maknanya seperti definisi, pengertian dalam ilmu mustalah. Ada ilah secara umum. Wa an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah qala ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, kalau lapad di atas qoro'a, lapad ini idza tala tidak ta'arud, qoro'a tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala beliau mengucapkan amin. Hatta sehingga yusmi'a mendengarnya man yalihi orang yang dekat beliau minas safil awali dari saf pertama. Mendengar bahwa Rasul setelah selesai membaca waladolin, mengucapkan amin. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Kadang-kadang pakai hak Ibnu Majah. Kadang-kadang pakai tamarbuttoh Ibnu Majata. Kalau pakai hak Ibnu Majahin. Ada juga yang mensyukun Majah. Majah itu julukan Yazid. Yazid itu ayahnya Ibnu Majah. Yazid gaduh julukan Majah, nami-nama Yazid. Atau Iskandar Dinata nami-nama pan. Julukanna non Jalak Harupat. Julukan Otista. Pahlawan Bandung kalau tidak salah. Itu Bandung Lautan Api, ini Jalak Harupat stadion.
Wazada, dan ada tambahan. Nah, dalam menerjemahkan harus hati-hati. Dan menambah, naudzubillah min dzalik, kata Ibnu Majah. Ibnu Majah tidak akan berani menambah lafaz hadis. Al-idraju haramun, itu dalam buku-buku ilmu hadis. Idraj itu haram. Apa idraj? Menyisipkan perkataan kita dalam lafaz hadis. Haram, tidak boleh nambah-nambah. Laqad kana lakum fi Rasulillah SAW uswatun hasanah. Nah, hajanal esol salaman. Nah, Quran amat ayat. Apa yang dikira kita baik belum tentu menurut Allah dan Rasul baik. Wazada, kalau Ake menerjemahkan ayat tamihan, ada tambahan. Yartaju, bergetar, biha dengannya, al masjidu, masjid sampai bergetar, saking apa? Amin, dugi kang ngageter masjid. Saking apa? Kerasnya. Dalam ilmu badi disebutnya mubalaghah. Hiperbola dalam bahasa Indonesia. Ada gaya bahasa hiperbola. Melebih-lebihkan, dugi kang ngageter masjid. Saking bakatku tari. Mubalaghah. Seperti kata seorang sahabat, saking rapatnya saf kami, bahu dan mata kaki sampai rapat, makmum dengan makmum, mata kaki dan mata kaki rapat, bahu dengan bahu rapat. Itu mubalaghah kata Ibnu Hajar. Bukan harus seperti itu sebenarnya, bukan dalam arti sebenarnya mubalaghah, tapi bakatingku rapat. Tidak ada celah bisa masuk seorang makmum di antara makmum yang satu dengan makmum yang lain. Kan sholat harus tumanina. Bagaimana sujud, bagaimana ruku. Kalau mata kaki dengan mata kaki rapat. Bagaimana sujud? Apalagi sujud sikut harus diangkat. Ketiak terbuka. Ini karena naon ya. Makmum tetangga. Sudah ada di buku Dewan Hisbah bahwa itu mubalaghah, hiperbolik, bakatku rapet, dugi digambarkan seperti itu. Ya ge sami. Aslinya masjid bergetar tidak waktu itu? Bikang getar masjid. Mubalaghah, bakatku tari, jahar. Wadaraqutni, dan meriwayatkan juga ada Daraqutni selain Ibnu Majah. Waqala, dan ada Daraqutni berkomentar. Ada Daraqutni mirip At-Tirmidzi dalam sunan mereka. Setelah meriwayatkan sebuah hadis ada komentar dari beliau. Tapi Imam At-Tirmidzi rajin memberi komentarnya. Ada Daraqutni tidak sebanyak serajin At-Tirmidzi. Hada isnadun hasanun. Hadis ini sanad yang hasan. Wa an Bilalin, dan dari Bilal, annahu qala, bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tasbikni, janganlah Anda mendahului saya. Tong mayunan abdi bi amina, dengan ucapan amin. Jangan mendahului saya dengan mengucapkan amin. Kata Bilal. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini nomor 177. Apakah ada footnote? Oh, ada nih. Nomor 177. Tadi di luhur nomor 177. Nah ini. Rawahu Abu Dawud 177. Di bawah ada taklik, catatan kaki. Nah ini. Munqati'un. Hadisnya munqati. Munqati apa?
tidak mutasil, munqati. Riwayat Abu Daud, Kitab Salat, bab Ta'min Waro al-Imam nomor 937, riwayat Ahmad nomor 23.990, Ibnu Hujaimah juz 1 halaman 573, munqati. Yang sahih itu wafaqo. Nanti ada di bawah dibahas. Janganlah Anda mendahuluiku dengan amin. Riwayat Abu Dawud, munqati. Kalau di footnote di kitab yang saya pegang, dhaif ma'lul bil irsali wal gharabah. Dhaif ma'lul ongkoh, gharabah ongkoh, cacatnya banyak. Wa naqala dan menukil. Hanya menukil beliau. Abu Nasr Al-Qushairi menukil Anil Hasani dari Al-Hasan. Wa Ja'farin As-Sadiqi dan dari Ja'far As-Sadiq. Salah seorang yang dianggap imam dari imam 12 menurut akidah Imam Syiah Isna Asyar. Ja'far As-Sadiq. Menukil dari tabi'in ini annahuma bahwa mereka berdua baik Al-Hasan maupun Ja'far As-Sadiq syaddadal mima mentasydid huruf mim. Huruf mimnya ditasydid kalau dibaca oleh mereka berdua. Bukan oleh Rasul. Sahabat pun bukan. Mereka tabi'in Al-Hasan Basri. Misla seperti amin. Bilih orang nguping di Masjid Nusanis. Nah, mimna ditasydid. Ada yang punya pendapat demikian. Di sini disebutkan Al-Hasan dan Ja'far As-Sadiq katanya. Ditasydid mimnya. Sebagaimana pada surat Al-Maidah ayat 2. Aminal baital haram, wajannya harus tahu kedah terang kemuangan naha terus terang nah. Tapi kita sudah punya pegangan tadi kedah gali deui. Qala ashabuna, berkata ashab kami, wa ghairuhum dan yang lainnya. Yang menyebut ashab kami itu siapa? Imam Ibnu Katsir berarti. Ashab kami dan yang lainnya. Wa yustahabu dan dianjurkan dalika untuk mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah liman huwa kharijus sholati, bagi orang yang di luar sholat, bukan hanya dalam sholat saja katanya. Di luar sholat pun setelah waladolin amin juga. Itu kola pendapat. Wa yata'akadu dan lebih kuat di hakil musolli bagi yang sedang sholat. Nu teu nuju sholat ge dianjurkeun, nu nuju sholat lebih kuat untuk mengucapkan amin. Wasawaun dan sama saja karena apakah keadaan yang sedang sholatnya munparid au imaman atau sebagai imam au makmuman atau sebagai makmum wa fi jami'il ahwali dan pada seluruh keadaan. 5. Karena hadis ja'a fis shahihaini yang datang pada dua kitab sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, setelah Quran yang harus kita hatam adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Quran tos apa ya ngapalkeun naon deui? Bingung. Quran tos mungkin di apalna ge? Ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu. Arahan guru-guru kita. Urang mah Quran oge. Taca naon deui teu kadah naon deui eta heula.
kita aja. Kalau yang lain kan begitu. Saat abdi teh tos hatam Quran tos apal naon deui. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahihain. An Abi Hurairah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwa Rasulullah SAW qala bersabda, Ida ammanal imamu bila imam mengucapkan amin, jelas hadisnya. Imam pun mengucapkan amin. Bila imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Karena tadi ada imam, berarti kalian makmum. Kapan waktunya? Fa'innahu, karena sungguhnya man barang siapa wapako, nah ini waktunya, yang bertepatan. Takminuhu ucapan aminnya, takminal malaikati dengan ucapan amin malaikat. Gupiro, yang akan datang, tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Menurut kaidah balaghah lit tahakkuk, pasti. Akan diampuni baginya. Mata qaddama, apa yang telah lalu, min dan bihi, dari dosanya. Jadi ada padilah mengucapkan amin bertepatan dengan malaikat. Dosa yang telah lalu diampuni. Wali muslimin, dan bagi imam muslim. Kalau tadi fi Sahihain, pada dua-duanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini hanya Muslim. Tanpa Al-Bukhari. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza qala ahadukum, apabila mengucapkan salah seorang dari kalian fis sholati, ketika salat, amin, amin, wal malaikatu fis samai, dan malaikat di langit pun mengucapkan amina, amin. Fawafaqat, lalu bertepatan. Ihdahuma, salah satunya al-ukhra dengan yang lain. Gupiro, akan diampuni lahu baginya. Ma taqaddama min dan bihi, apa yang telah lalu dari dosanya. Wapako bertepatan. Bertepatan apanya? Mokrok nauna itu. Kila, ada yang berpendapat dimakna dengan makna man wafaqo, bertepatan takminuhu ucapan aminnya, takminal malaikati, dengan ucapan amin malaikat. Bertepatan apanya? Fiz zamani, yang pertama ada yang berpendapat bertepatan itu waktunya. Waktosna mokrok teh. Wakila, dan ada yang berpendapat bertepatan itu fil ijabati, di ijabahnya. Sami-sami di ijabah. Kalau pijaman, sarang ucap kenana. Kalau fil ijabah, di ijabahnya yang bertepatan. Malaikat di ijabah, kita di ijabah. Wakila, ada yang berpendapat fi sifati ikhlasi, pada sifat ikhlasnya. Ikhlasnya yang bertepatan itu, sami-sami ikhlas. Tiga pendapat wapako itu. Apakah wapako fi zaman, fil ijabah, fi sifati ikhlas? Yang paling kuat fi zaman. Wapako dalam waktu. Wafi sohihi muslimin, dan dalam kitab sohih muslim, an Abi Musa, yang bersumber dari Abu Musa, marfu'an, secara marfu. Walaupun tidak jelas bahwa Rasul yang bersabda, tetapi secara hukum dipandang sabda Rasul, marfu. Kalau ucapan Abu Musa sendiri, mauquf, ucapan sahabat.
Idza qala, bila mengucapkan, yaknil imama, yakni imam, waladdallin, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, amin, amin. Yujibkumullahu, niscaya Allah mengijabah kalian. Wa qala Juwaibirun, dan berkata Juwaibir, musaghor dari Jabir. Jabir ditasgir jadi Juwaibir, pakai ya tasgir. Jabir junior, Jabir kecil, Juwaibir. Sudah belajar musaghor? Isim yang memakai ya tasgir. Wajahnya 3. Kalau 3 huruf, pu'ailun. Kalau 4 huruf, pu'ailun. Kalau 5 huruf, pu'ailun. Itu wajan musaghor. Juwaibir, wajan apa? Pu'ail. Karena Jabirun hurufnya 3, 4. Jim, alif, ba, ro, 4. Jadi Juwaibir. Anid-Dohaki, dari Ad-Dohak. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, kultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma makna amina, apakah makna amin? Qala, beliau menjawab, Robbi, wahai Robku, ib'al, perkenankan. Perkenankan permohonan kami. Di kitab saya ada komentar, do'ifun jidan. Pakai jidan do'ifnya. Sangat do'if. Pertama, Juwaibirun do'ifun jidan, Juwaibir sangat do'if. Kedua, Ad-Dohak lam yasma min Ibni Abbasin. Ad-Dohak tidak mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Do'ifnya 2 versi, 2 macam. Makanya pakai jidan. Wa qala Jauhari, dan berkata Al-Jauhari, salah seorang ahli lughah, makna amina, makna amin, kadzalika palyakun. Seperti itu, wujudkanlah. Wujudkan, palyakun, kan kun, payakun, palyakun, pakai lam amr. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi, maknahu, makna lapad amin adalah la tuhayyib, janganlah engkau mengecewakan, roja'ana, harapan kami. Jadi sekarang yang dibahas, makna amin itu apa? Pada tadi atosnya, Allahumas tajib, tadi sudah di awal, di bawah faslun. Tapi Imam Ibnu Katsir menambah kita sakopah. Ada pendapat-pendapat lain tentang makna amin. Pada akhirnya beliau pun kembali menyebutkan waqalal aksaruna, dan berkata mayoritas para ulama, maknahu, makna amin adalah Allahumma stajib lana. Tadi tidak pakai lana ya. Ayo nama ngangel lana. Ya Allah, ijabahlah untuk kami. Perkenankanlah, kabulkanlah. Inilah yang layak kita pegang tentang makna amin. Tadi makanya perbendaharaan, ada pendapat-pendapat lain. Kita sudah diberi pegangan Allahumas tajib. Itulah makna amin. Demikianlah untuk materi hari ini. Sekarang beresan kelas tilu deh.